Jadi lebih baik. baru mulai gimmicknya berlebihan gitu. Kirain udah pendinginan, Pak. Jadi kayak anak SD mau begini, set balik gitu kan. Iya. Swag people, ketemu lagi dengan kita nih. Nah, kebetulan di ruang tamu gua kedatangan bintang tamu penyanyi hip hop luar biasa. Hip hop. Oh ya hip hop. Kalau hip hop ya masih standar. Ini kan udah legend hip hop. Berarti saya ingin sama Ruben dong ya hip hop. Satu liting. Jangan goreng ayam masih Bapak. Iya. Udah ada Iwake. Udah. Kang gimana Kang? Kabar bagus. Kabar baik alhamdulillah. Ini kita undang Kang Iwa karena memang nggak sengaja. Karena ada insiden sebelumnya sore kita. Iya gitu. Jujur kan emang acara ini landasannya kejujuran. Iya betul. Tapi kita nggak perlu share insidennya apa. Yang penting endingnya jadi jodoh. Jadi jodoh ngumpul. Iya. Oke, benar. Dan sebenarnya Kang Iwa akhirnya jadi bintang tamu di sini, nongkrong sama kita, ngobrol sama kita juga karena request dari penonton. Nah, Bang, sorry Bang, kalau Warbun cuma 2 episode kan janjinya 3 episode. Kurang dong. Mereka udah ngomong sama keluarganya, ya kan? Ma, Papa kerja dulu. Berapa episode? 3 episode ya. Lumayan. Pego. Harus disebut biar teman-teman lu seangkatan merasa bahwa wah ternyata nggak dipotong di sini. Oke, sekarang kita mau ngobrolin masalah ini mungkin hampir semua orang juga mengalami nih kan. Apa tuh? Fobia. Siapa tuh? Si Bia kan? Fobia. Iya, si Bia. Apa si Bia? Fobia. iya yang jual gado-gado. Bukan empok. Oh, bukan. Tanpa M. Oh. Po. Karena kalau pakai M jadi pom. Di depannya. Fobia. Ketakutan terhadap sesuatu. Bener gak sih Kang itu? Sebelum jawab, minum dulu deh. Cheers dulu. Lihat mata, ntar 7 years bad sex. Oke. Mata. Oke. Yang ngindarin kontak mata tuh kalau lagi makan pisang. Kenapa gitu? Mesti ngindarin kontak mata. Lu sebel nggak ada orang makan pisang depan lu sambil ngeliatin mata lu gitu? Kalau minum nggak apa-apa. Pantesan. Dulu gue pernah makan pisang kayak gitu. Gue liat mata tentara digaplok gue. Tentara lagi jaga. Dia makan pisang. Fobia. Kalau nggak salah sih, mulut gua berasap. Ketakutan terhadap sesuatu kan. Ketakutan berlebih. Iya. Kadang nggak beralasan ya. Iya benar. Kadang nggak beralasan. Buat orang yang nggak punya fobia itu bisa bilang bahwa lu kayaknya nggak beralasan deh. Iya. Ada orang yang fobia, sebelum kita ngebahas fobia kita masing-masing, ada orang yang fobia sama gelang karet. Iya. Sisir ada. Sisir. Ada. Nah kayak gue emangnya fobia. Fobia. Palanya bergaris. Pala lu bergaris. Palanya kayak dagu Thanos. Oh ini kan ini. Kekencengan berarti kan. Kayak itu. Kayak aspal digaruk. Pala lu jadi mau diflicker. Kepalanya flicker. Ada yang ketakutannya kadang-kadang buat orang itu berlebihan. Sesimpel bini gue deh. Gue bahas gue dulu, gue takut ketinggian. Which is makanya gue pendek. Karena gue takut tinggi kan. Makanya gue pendek gitu loh. Gue takut terbang lah. Tapi yang kemarin kita lagi asik-asik kan emang Bukan tinggi itu.
Lu mau tinggi kayak gitu? Kasih tahu Kang, kasih tahu. Gua fobia tinggi. Bini gua fobia sama kucing. Iya. Kenapa sih? Lu ngapain sih, Jis? Astagfirullahaladzim. Kirain tuh ada penahannya. Ya nggak ada lah, udah jelas-jelas nggak ada penahan. Maaf. Gue fobia tinggi, istri gue takut sama kucing. Ya. Anggaplah dia fobia sama kucing. Ya. Gue sampai argumen, gue dibilang, lu pengecut lu. Apa masa naik pesawat doang, naik lift doang segala macam takut gitu kan? Oke, kita ngobrol, gue bilang dari hati ke hati. Lu takut sama kucing? Jangan bohong. Nggak pakai mulut dong. Nggak ada suara. Nih, kayak gue nih, dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Itu bukan dari hati ke hati. Itu dari blow on ke tolol. Ada lagi ya. Gua ngomong. Dimarahin sama bini gua. Ketawanya lebih lepas katanya. Kita kayak gini Kak, karena emang ada beberapa pihak yang mungkin fobia sama ketawa. Bisa jadi. Tapi kan ketakutan gua, Kang, kalau bini gua udah mulai ngatur ketawa penonton, ujung-ujungnya dia jadi koordinator penonton. Bener, dan jangan sampai itu terjadi. Kalau dia sampai jadi koordinator lu, dipotong lu. Balik lagi lu. Kalau dari gua gitu, gua ngobrol aja heart to heart sama istri gua. Mulut ke mulut lah, udah mau ke bini gua. Kita ngomong logika deh. Gua naik pesawat, jatuh, amit-amit, jatuh, meninggal. Kucing, ada gak pernah berita orang mati dicakar kucing? Enggak sih, tapi kalau kucing itu masuk ke mulut mati orang. Ya ngapain juga? Makanya Anda berdua tuh jangan memikirkan kemungkinan yang Anda juga tidak tahu kebenaran. Bisa jadi emang pas dicakar di rel kereta api. Bisa kan? Nggak milih tempat tuh kucing. Nah itu, kalau menurut gua akhirnya jadi menurut istri gue berlebihan. Berarti gue juga sama. Menurut gua istri gue berlebihan. Nah ini kan fobia. Orang-orang yang tidak punya fobia mungkin tidak bisa merasakan itu. Apa bisa dilawan segala macam. Tapi kan ketakutannya tuh menurut gua luar biasa. Memang bener salah satunya mungkin harus dilawan ya Kang. Tapi kalau gua sih nggak tahu ya, belum berani untuk melawan itu. Itu kalau gua. Kalau lu Kang punya fobia apa? Gue masih make sense ketika orang takut sama kucing. Mungkin ketika megang bulu ada rasa geli yang emang nggak bisa tolerir gitu. Misalnya betul. Tinggi juga ada orang yang emang akhirnya jatuhnya ke fisik, kelayangan. Ketika emang lagi tinggi. Gue punya temen nih, temen kuliah. Dia fobia sama tomat. Nah, kan enak tomat. Dia kalau ngeliat potongan tomat di nasi goreng dia bisa dia bisa histeris banget. Oh sama, temen gue juga gitu. Dia mesen nasi goreng, lihat tomat. Dia kesel. Dia marah-marahin tukangnya. Lah, karena nggak bisa pakai tomat. Bukan. Karena dia kan mesen nasi goreng. Nah tomatnya doang, nasinya kan. Nasi goreng. Gue nggak ngerti itu tomat. Itu maksudnya. Tadi umurnya ringan, kenapa reaksinya berlebihan? Kadang-kadang kan yang naik gitu. Kontennya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Karena tekstur kali ya, ngelihat tekstur dalamnya. Gua nggak ngerti, dia nggak pernah bisa jelasin. Dia nggak suka sama, apalagi tomatnya itu udah dibelah. Jadi udah bentuk slice gitu, potongan-potongan gitu, dia itu bisa histeris. Dan gue pernah ngejelin, gue tempel dia, karena badannya gede kan orang tuh. Dia bisa ngajakin berantem pukul-pukulan. Sama tomatnya? Enggak. Sama Kang Iwanya dong. Nah kalau lu sendiri kan, kalau itu kan temen lu. Nah itu apa? Itu make sense. Kalau gue tuh dulu sempet ada fobia tuh sama reptil. Sama cicak. Kayak gini loh. Bukan, ini mamalia. Aku single mom, mamalia. Bukan mamalia. Oh reptil. Ya terutama sama cicak. Kalau lu bilang dulu berarti sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Oh ini makanya Mas Iwa tuh ngomongin yang kita lagi silaturahmi garam. Gua waktu itu ngeliat rumah gua ada cicak aja, gua belajar untuk toleransi. Ternyata lu fobia sama cicak juga ya? Gua fobia sama cicak. Dan yang akhirnya yang bikin gua akhirnya nggak fobia lagi, gara-gara anak gua yang pertama.
Karena gue ngajarin ke anak gue yang pertama tuh untuk nggak selalu takut sama binatang. Oke. Nah, pokoknya apapun itu binatang, pokoknya emang dia baik lah, selalu berpikiran baik. Sampai suatu saat dia bilang, ayah ada cicak lucu ambilin. Anjir. Biasanya kan kalau anak kecil ya lagunya kan ambilkan bulan bu, lah ini masih ambilkan cicak pak. Gak enak ya, ambilkan cicak pak. Berarti anak lu yang membuat lu. Iya, dan gue ngerasa gue salah ngajar nih, salah nih, gue salah kan. Gue ngerasa dan berapa kali tinggi nak, ayah nggak nyampe. Oh iya, alasannya karena tinggi, itu ya. Tinggi. Sampai akhirnya gue ngeselinnya ada cicak di wastafel. Di wastafel. Di wastafel yang ayah ambilin cicak. Dia bilang gitu kan. Ya. Gue sampai cicak ngapain sih di wastafel nih? Tempatnya di atas gitu kan. Dia marah. Kang Iwa panik. Sebenarnya kalau Kang Iwa pinter, begitu posisi di atas, nak ketinggian. Nah, begitu di wastafel, nak kependekan gitu. Jadi harus cari posisi pas gitu. Emang kan anaknya belum tahu tinggi pendek juga. Iya. Tapi akhirnya lebih ambil cicak itu. Akhirnya mau nggak mau, karena emang gue udah ngajarin, gue nggak mungkin bilang gue jijik sama cicak. Gue nggak mungkin nggak konsisten dengan bilang cicak itu nakutin. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya gue pegang dan gue kasih ke dia. Itu apa yang lo rasain pertama kali bisa melawan fobia lo sampai megang lo? Gengsi ya sama anak gue. Iya. Hebat loh. Kalau gue mah udah nonsense. Gue kan fobia tinggi. Jalan nih ke Universal Studio gitu atau kemana gitu kan. Naik nih warna tinggi segala macem. Ayo naik, kata Kauki nih. Kauki anak gue yang cowok emang. Kayak ayah naik, enggak nak. Ayah mah cemen. Iya nak, ayah cemen. Jujur. Ayah terima. Apa? Ayah kerja keras aja. Kalau ayah kenapa-napa kalian nggak bisa naik tinggi lagi. Jadi lebih baik karena kadang-kadang gini, menjadi orang tua adalah mungkin gitu ya, jeleknya adalah ada banyak orang tua yang tidak mengakui kalau dia salah, tidak mau mengakui kalau dia lemah. Akuin aja, karena ketika kita mengakui diri kita lemah, anak kita juga akan semakin ngejek kita. Pasrah gitu, mereka pasrah. Tapi setelah lu megang itu cicak, besoknya lu ya udah biasa. Karena gua ngerasa udah tahu gimana dan cicak kalau dipegang bakal kayak apa. Yang paling buntutnya lepas lah ya. Ya udah nyantai gua. Bahkan habis itu gua akhirnya jadi miara toke dan semuanya gitu loh. Nah, gitu. Kalau lu Jis ada fobia apa? Gue? Iya. Kenapa dia Pak? Gak mungkin. Enggak lah, masa cewek? Kalau gue ya, gini. Gue itu terlalu nyaman. Gue mau cerita, bukan ngedongeng, beda. Gue salah satu fobia gue adalah ketinggian, sama fobia gue hantu. Oke, ketinggian karena alasannya apa? Kalau gue dulu takut ketinggian waktu SMP, gue naik pohon jambu temen gue, bisa naiknya turunnya nggak bisa. Itu 1 jam gue hampir nangis. Itu yang bikin lu kayak gitu kan? Iya. Waktu gue naik kora-kora di dunia fantasi. Itu kan yang naik. Enak. Nah, pas pada saat naik itu, gue tuh ngerasa kayak kecabut nyawa gue. Kayak Ketinggalan nyawa lo di sana ya. itu pas naik ya, dia kecabut. Tapi pas turun, biji gue berasa geter. Lu cobain ya, beneran. Gitu. Cobain beneran. Tapi gue udah pernah nyobain. Gue waktu itu gue belum begitu sadar banget kalau gue fobia tinggi. Nah, pengalaman gue ke Dufan, sekali-kalinya gue naik segala macam wahana ya. Gue naik kora-kora. Berani. Set duduk. Padahal nggak di tengah juga, nggak di tinggi juga, di tengah-tengah kan. Berani. Wow, ayunan pertama, ayunan kedua, wow, ayunan ketiga. Nahan biar nggak muntah tuh. Sama naik arung jeram kalau nggak salah. Apa nih gara-gara ini? Niagara. Itu 2 kali. Pertama bener. Biji kayak 1 ke kanan, 1 ke kiri. Mencar. Kalau bukan.
Bukan, kalau mencar doang nggak masalah. Ya. Ini kan ke kanan, ke kiri, ketemu lagi kan. Jadi keinget dong gua dong. Nah makanya ini apalagi itu yang bikin gua takut ketinggian waktu gua naik Halilintar. Atta. Siap dong, beda. Ini Halilintar tuh kan dia kan suka yang pelan jet coaster tuh pas nyampe atas cepet kan. Vung, udah gitu nikungnya vung. Itu pasti gua kan kena bantalannya tuh. Wah, itu kayak persis kayak kena betis brimo. Itu yang bikin gua trauma sampai sekarang. Kapan kejadiannya lu ngerasain betis brimo? Ya gue yakin aja. Dia ngomong kayak gitu kayak pernah ngerasain. Iya. Gue pernah kan temen gue brimo gue pegang. Nggak kenyal dia. Begini. Beda. Gue juga ada pengalaman gue yang paling gue takutin waktu naik pesawat. Pesawat. Bagus dibenerin bagus. Ini serem banget. Jadi gini ceritanya. Pesawat itu kan ada yang namanya istilah turbulence. Iya. Turbulence itu yang kayak ada goncangan. Betul. Nabrak awan yang kayak gitu. Ya paham, nggak usah detail kita tahu. Nah ini parah banget goncangannya. Jadi pas baru gue mau ke toilet, tiba-tiba lampu sabuk pengaman nyala lagi. Kepada para penumpang, ngapain sih naik ini? Bukan. Ada ya? Ada. Pramugari mendiskreditkan tempat kerjanya sendiri ada. Dia ngomong kepada para penumpang harap kembali ke kursi Anda dan kencangkan sabuk pengaman. Betul. Gue kencangin. Tiba-tiba tuh ada kali sekitar 3 menit goncangan. Sebenarnya gue biasa aja. Tapi yang bikin gue jadi takut di area belakang kursi gue sekitar 2 kursi itu ada anak kecil sekecil inilah. Ya. Kekecilan dong. Kalau sekecil ini masih peju bapaknya dong. Anak kecil ya mungkin umur 4 sampai 5 tahun. Oke. Tapi dia nggak nangis. Semua udah ketakutan, dia ngomong ke mamanya, "Mama, kita mau ketemu Tuhan ya." Terus langsung semua terus langsung semua yang di pos itu teriak, "Buang aja tuh anaknya." Enggak sih. Biasa enggak? Ini pelintir loh. Enggak buang juga susah, anginnya masuk pesawat. Itu gue langsung, lo tahu kan kalau di pesawat itu selalu ada baca-bacaan sesuai agama. Gue cari tuh, gue baca gue saking panik ya, gue sampai tahu 3 agama. Gue baca semua tuh ya. Habis itu yang bikin gue fobia naik pesawat. Jadi sampai sekarang kalau naik pesawat, gue cuman percaya satu maskapai. Gara-gara maskapai sebelumnya itu bikin gue parno. Iya. Itu hampir sama kayak gue. Tapi ngomong pesawat, gue pernah 6 bulan, gue bisa dibilang fobia sama pesawat, trauma. Karena emang gue dulu jadi gini, gue ada di suatu situasi di mana emang pramugari tuh udah sampai nangis. Pramugari udah sampai berkaca-kaca gitu. Udah seperti itu. Jadi gue waktu itu mau ke Semarang, sama flipnya tuh katanya nggak bisa ini, jadi nggak bisa ke Semarang. Akhirnya terbang rendah menuju Surabaya. Akhirnya kita di Surabaya. Udah, gue di emergency exit kan, di pintu exit yang keluar karena gue badannya kecil waktu itu. Gue ditukar sama almarhum Yani Libels waktu itu. Ditukar, gue akhirnya ke belakang nih, dipindahin ke belakang. Di belakang gue gue inget banget bapak-bapak gondrong gitu kan, rambutnya ikal gitu. Udah jenggotan, jenggotan, kukunya panjang, gue inget gitu. Udah Mas Iwa, tenang aja. Habis ini ada kehidupan lain kok. Kan gue bukannya nenangin gitu gue. Puitis apa serem itu? Puitis lu. Dikira Dragon Ball kali. Itu bener-bener adalah gue sama DJ gue kan. DJ gue tuh dia 4 bangku depan gue, doanya udah begini men. Wah udah tinggi banget udah. Wah udah, pokoknya itu satu pesawat. Mungkin kalau begini nggak terlalu nyampe kali doanya ya. Wah tinggi banget. Wah. Itu sebenarnya kalau akhirnya inget situasi itu akhirnya bisa ketawa gitu. Itu di pesawat itu pokoknya chaos banget. Ada
beberapa anak kecil udah wah. Iya. Udah bising banget keluar dalam. Nah, itu emang manajer gue waktu itu emang masih nyembah genteng ya. Jadi jadi manajernya bisa dipecahin. Iya. Orang Kerawang, manajer orang Kerawang. Gentengnya bocor jadi nggak sembahyang lagi kan. Udah akhirnya karena udah dia malahan teriak waktu itu model pesawatnya yang emang ke kabin pilotnya tuh kelihatan. Dia malah teriak, "Mas, kalau ini jatuh, ke kiri ya, laut." Gitu kan. Jadi udah orang menghibur diri masing-masing semua. Iya, betul. Jadi udah pokoknya abis kejadian itu, ya alhamdulillah nyampe Surabaya, dari Surabaya akhirnya karena acara di Semarang kan. Ya. Sebagian pada naik Kereta. Bus darat. Dan gue juga kan emang manajer gue, nggak mungkin 2 kali kejadian lagi, kita pesawat lagi aja. Anjir, rese nih manajer gue deh. Udah akhirnya udah. Nah tapi setelah itu gue banyak banget acara-acara yang di luar Jawa. Itu gue dengan berbagai alasan gue nggak terima gitu loh. Kalau di Jawa sendiri pun gue pasti milih jalan darat. Selama 6 bulan tuh. Sampai akhirnya, wah ini nggak bisa gini terus nih. Ya udah akhirnya gue coba untuk paksain gitu kan. Jadi Kang Iwo pernah cerita waktu itu dia mau berangkat masih ada fobia-fobianya, masih ada takut pesawat. Gue bilang, "Wen, ya udahlah, gue minum aja." Alhamdulillah nggak ngerasa apa-apa. Sampai gue balik ke rumah, gue nggak ngerasa apa-apa. Terus kata bininya, "Enggak, emang lu belum berangkat lu." Jadi minumnya di rumah, belum berangkat ya dengan pas bangun, udah nyampe rumah nih. Emang gimana? Mabok di rumah. Orang-orang udah nelponin. Belum berangkat. Udah nyampe lagi di rumah. Tapi itu ngeri sih memang. Apalagi kalau gue percaya nih ada 2 kejadian yang menurut gue sesalin. Pertama adalah ketika anak gue berumur 2 tahun atau 3 tahun pertama kali kita ajak terbang ke Bali. Nangis sekencang-kencangnya. Dan anak gue tiba-tiba teriak jatuh. Gue fobia tinggi, takut. Salah satu penyesalan gue adalah nonton film Final Destination pertama. Nah, itu tuh. Pasti tuh kayaknya semua fobia tuh pasti ke situ kan. Udah sampai ya gue menyesali lah gue nyubit anak gue supaya anak gue berhenti nangis. Gue menyesali dan gue udah minta maaf pada saat itu. Iya emang gue jahat pada saat itu. Nah terus Gak nyangka banget. Gak usah ditebel-tebelin. Gue udah minta maaf. Anak gue juga udah mengerti, ya. Nah itu pertama. Terus kedua. Gimana perasaan anaknya ya? Ntar lu tanya pas udah gede. Di awal dicubin, ntar disabet abis itu. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Enggak, itu refleks. Karena dia pada saat dia nangis ya itu kejadiannya sebenarnya gue berpikirnya karena gue juga ketakutan, gue takut membuat orang lain juga panik gitu. Dan itu mungkin karena kali ya? Nggak usah ditambahin. Itu anak gue. Itu anak gua. Lu kayak mama komplek lu ya. Hah? Masalah udah selesai masih lu sama kambing lu. Pendapat aja. Pendapat mungkin. Namanya Lu belum tahu mobil gua yang segede ini. Sama satu kejadian lagi adalah waktu inget gak kejadian maaf banget Air Asia, kecelakaan Air Asia. Waktu itu kita tahun baru beberapa tahun yang lalu kan, kejadian kita lagi niatnya mau ke Bali, waktu itu airnya nggak jadi karena penuh. Akhirnya udah kita mutusin ke Bandung tuh. Balinya penuh tiba-tiba? Bukan Balinya, pesawatnya. Ini mukanya dong. Bali bisa penuh ya? Bali bisa penuh. Bisa. Kalau Agelas bisa penuh. Bali Bisa juga. tengah kayak lu. Nggak kayak itu lah. Nggak kayak itu. Pesawat
pesawatnya penuh. Oh, pesawat. Akhirnya kita ke Bandung, terus terjadi peristiwa itu. Ya. Terus tiba-tiba, waktu itu kan sempat ada rumor bahwa ada pesawat itu sebenarnya selamat karena ada penumpang yang kata mengirimkan SMS. Ya. Nah udah akhirnya iseng tuh gue sama bini gue di Bandung, cari yuk tiket siapa tahu ada. Dapat Pak ke Bali. Jadi kita berangkat tanggal 1 Januari, pulang tanggal 3. Itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya. Udah dapat tuh. Akhirnya begitu menuju ke tanggal 1, baru tuh berita kan makin naik bahwa ternyata bener kecelakaan. Ya. Mulai ditemukan penumpang dan segala macam pesawatnya, pecahannya. Takut dong gue. Pulang dari Bandung, di perjalanan dari Bandung ke Jakarta, gue udah males-malesan tuh. Aduh, gue tanya ke bini gue, Bun gimana jadi kan ke Bali? Ya jadilah, udah ayo nggak usah nanya-nanya kayak gitu. Nanti malah jadi takut. Padahal harapan gue, enggak bunda malas batal gitu. Ternyata enggak, udah dong packing berangkat. Berangkat kita. Anjing tuh ya. Kok Packing. Karena suka yang jenis itu ya. Nggak salah. Nggak salah itu, nggak salah. Ya mungkin anjingnya anjing angkat kali ya. Anjing angkat. Ya kan tadi anak-anak angkat tuh dia bilang. Berarti Tapi bisa Bali penuh. balik lagi. Akhirnya udah kita naik Airbus. Ya. Airbus kan gede. Jadi setengah badan isinya cuma 6 orang, termasuk gue sama Ayu. Setengah badan 6 orang juga di depan. Nah, posisinya Ayu di deket jendela, gue di sini. Nah, di sini ada bule nih, ibu-ibu. Nah, turbulen tuh. Kita berangkat malam. Goyang, gue pakai headset. Udah pakaian gue pertama adalah pakai headset, pakai masker, pakai kacamata. Udah berusaha untuk tidur. Ya. Nggak bisa tidur Pak. Di sebelah gue, Ayu lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gue begini. Bun, kenceng amat baca Qur'annya gue. Jadi dia saking panik ya, saking takut kenceng banget. Gue pakai headset masih kedengeran. Terus gue lihat kan bule sebelah begini. Bener Pak, abis ngeliatin gitu. Mungkin dalam hatinya ngomong gini, takut nih. Wah itu gila. Itu karena penumpangnya juga cuma sedikit, tapi udah gitu pramugarinya juga ikutan panik pada saat goyang. Harusnya kan dia menenangkan kan, bukan panik kayak gitu kan, gitu. Jadi sampai sekarang gue nggak berani. Gue tuh angkatan darat, gue laut nggak kurang bersahabat. Karena mungkin dulu gue sempat PDKT tapi dia nggak tolak gue kan gitu. Bukan. Keluar lagi. Iya. Kenceng banget. Iya. Ntar kita tanya tips and triknya sama Kang Iwa ya. Nah lu, fobia apa lu? Wah ini mahal yang besar banget. Selain fobia cermin ya. Hal yang cukup besar banget lah buat gua. Fobia apa lu? Tikus. So imut deh. Geli gua. Kalau tikus tuh geli gua. Pasti ada penyebabnya. Penyebab waktu itu gua Wah, lu pasti makan bakso tikus. kagak. Saya kalau milih makan nggak sebodoh Anda. Udah salah. Iya dong. Lanjut. Jadi gue lagi main rumah tangga gue sebelah rumah banget. Iya. Pulang baru jalan ke terasnya mau ngambil sendal, kaki gue dilangkain sama tikus tuh. Zrung gitu jalan. Nah dari situ tuh gue mulai fobia sama ketinggian. Fobia sama tikus dong. Lu kan fobianya sama tikus. Itu dari situ gue sampai kalau ngeliat tikus yang di jalan nih, yang Bisa lagi aja naik motor nih. komedi kesini. Tikus ketinggian. Dipatahinnya itu loh. Itu lama banget sih gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang, kalau sekarang gue mencoba untuk memberanikan diri kayak, wah gue kesel banget nih, gue memupukkan dengan rasa kesel aja, tapi tetap temen gue yang berani. Terakhir ada tikus di rumah gue yang di Tebet itu, ada tikus, gue tetap masih belum berani. Nah ini bedain antara takut, gue sendiri kalau ngeliat tikus ya males gitu. Kalau gue sampai yang begini-gini Pak, otomatis Pak badan gue kayak, yang kayak gitu-gitu gue, sampai sejijik itu. Jijik atau? Iya campuran lah semuanya. Yang gue nggak bisa ngejelasin ya, kenapa gue akhirnya bisa jadi kayak gini. Mungkin ya ini takdir. Oh iya. Tiba-tiba ke takdir.
Berarti lu tikus. Nah, balik lagi nih, kadang-kadang emang bener. Kadang-kadang kita suka sulit membedakan antara takut sama fobia ya kan. Nah, iya. Gitu. Cuma mungkin kalau fobia betul ketakutan yang berlebihan. Kayak gue itu berarti fobia tinggi. Nah, kalau misalkan kayak tikus tuh, gue pernah punya kejadian. Ini kejadian beneran waktu meeting. Waktu gue masih kuliah, meeting nih tengah malam, Pak. Semua lagi konsentrasi. Lu tahu kan yang tikus-tikusan dari karet? Iya. Gue megang tuh. Sebelah gue ada senior gue cewek. Cakep gak tuh? Udah pasangan belum dia? Udah, sekarang udah. Nah, tiba-tiba aja gitu. Gue gak ada tendensi apa-apa. Emang iseng gitu kan. Gue gini ini ke sebelah. Set. Di depan muka dia persis. Pak, dari begini, dari yang kejang-kejang, Pak. Bukan berapa dong. Kejang-kejang. Bali kok bisa penuh ya? Itu kejang-kejang. Kejang-kejang. Gua itu sangat menyesal banget. Makanya sampai sekarang gua agak menghindari untuk ngerjain orang. Itu salah satu pengalaman. Iya. Kayak itu bukan temennya deh. Kalau temennya nggak kayak gitu kan? Iya, harusnya kan nggak kayak gitu kan temennya. Mungkin temennya bukan anak kandung dia. Temen kandung. Itu yang gua tungguin. Berarti bisa dibilang lu belum berhasil. Gua juga belum berhasil. Gua masih belajar. Karena gua tetap berani naik pesawat. Sama, itu juga sama. Tapi gue punya cara sendiri. Kalau udah di pesawat, gimana cara gue harus ngantuk. Jadi misalkan flight pagi, gue nggak tidur tuh. Akhirnya lu berusaha untuk ngantuk. Tapi selalu berhasil. Cuma yang jadi masalah, waktu gue pergi ke salah satu negara di luar negeri, itu perjalanannya 8 sampai 9 jam. Gue udah nggak tidur, itu kita flightnya jam 8, ngantuk nih. Pas gue lihat belum terbang pesawat. Masih di runway. Gue udah ngerasa kayak udah 3 jam lumayan gue bangun. Wow, Soekarno-Hatta nih masih. Belum terbang karena ngantri. Karena itu betul-betul mau tahun baru. Udah pas nyampe atas gue nggak tidur tuh. Itu gue udah pasrah aja. Gue udah kalau emang di sini akhirnya takdir gue. Jangan dong. Jangan dong. Orang ada pasrah. Kita mundur lagi. Pasrahnya tuh kayak ada request gitu ya. Gimana? Kalau bisa, karena kan saya masih banyak kebutuhan, masih betul. tanggungan. Nah kalau gua tidak bisa udah pernah mencoba itu dari awal segala macam. Gua udah pernah mencoba itu. Kalau gua ceritain panjang, tapi ada satu momen nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak terlalu panjang durasinya, karena nanti penonton hitungnya 2 episode. Nah waktu itu kejadian akhirnya gue ke dokter. Kata dokter dikasih lah obat tidur supaya gue bisa tidur di pesawat gitu. Gue jelasin kondisinya karena gue overthinking, gue panikan dan segala macam. Udahlah, gue minum tuh 2 obat yang dikasih sama dokter gue. Terakhir itu pas gue ke Singapura, ya kan? Gue minum 1 dulu, 1 obat itu. Abis itu berapa menit kemudian, 30 menit sebelum naik pesawat gue minum lagi. Gue kebiasaannya sebelum naik pesawat, gue ke toilet dulu. Gue keluarin dari depan sama belakang, supaya di pesawat gue gak ke toilet. Toilet lah gue. Lo tau apa yang terjadi? Ada siapa di toilet? Nggak ada. Bukan cerita serem. Jadi ternyata, gue begitu masuk toilet, gue udah gak sadarkan diri. Jadi gue hampir ditinggal pesawat, karena gue satu-satunya penumpang yang belum naik pesawat. Sampai petugasnya sama istri gue masuk ke dalam toilet. Gedor-gedor dan segala macam. Gue nggak sadar tuh, gue keluar lagi mana. Lu nggak sadar diri ya tuh? Nggak sadar diri. Berarti duduk tuh ya? Tiduran! Nggak sadar diri, bener. Maksudnya sadar, bukan itu sadar diri, bukan sadar diri begini. Elah. Jangan marah dong. Bukan begitu. Untung aja namanya Iwa, coba Ita, berarti cewek. Nah itu, akhirnya gue nggak sadarkan diri. Terus gue diceritain sama istri gue kan. Jadi apa yang gue lakukan itu jadinya slow mo. Jadi gue nggak sadar, gue ngasih handphone gue ke bini gue ngasih handphone gue ke gue. Bini gue ngerasanya cepat, gue ngerasanya cepat juga padahal gerakan gue lambat. Jadi handphone belum nyampe ke tangan gue,
tangan gue serasa udah nerima, lah jatuh handphone. Terus gue ngambil gini. Terus ada bapak-bapak nanya, Mas Wendy liburan? Nah pas lo pipis juga slow mo. Apa? Pas pipis slow mo juga nggak? Wah, gue nggak tahu tuh kristal kayak jatuh gitu. Gue nggak sadar Pak, tahu udah sampai Singapura, 10 menit mau sampai Singapura, gue kebangun karena ada turbulen. Tapi gue nggak merasa takut. Lu mau kemana? Mau ke Singapura apa mau kebangun sih? Nah, nih ya, ini 10 menit udah mau nyampe ke Singapura, lu malah kebangun. Aneh banget. Itu udah tanggung mau Singapura. Sob, aneh banget sih lo. Aneh. 10 menit lagi mau nyampe ke Singapura. Mau nambahin apa lo? Maksudnya kebangun tuh bukan kata tempat, kata kerja. Harusnya Kebangun. Anda bilang terbangun. Astagfirullah. Berarti orang yang paling bangun terbangun. Oh iya. Tertinggi, terbaik. Bangun aja ya. Terpintar. Harusnya bilang bangun. Harusnya bangun. aja. Gua bangun. Gitu Dan dong. mau nyampe ke Singapura, gua bangun. Berarti beda tipis nih kalau gua terbangun, lu bertiga terlaknat tau gak? Segala masalah ke Singapura sama kebangun doang orang yang lama banget. Durasi ngobrol. Anjing banget. Nah, ini berarti kita harus berguru nih. Kita harus nanya ke Kang Iwa. Kalau gua belum sembuh. Lu berdua juga belum, masih taraf. Kalau dia kan kayak udah easy going banget sama hidup. Sama setan gak ada takutnya. Iya, bener. Makanya dia bisa ngobrol sama lu kan. Lah kita orang lagi main ke rumah setan ya. Terus sama binatang akhirnya lu bisa. Gimana caranya, Kang? Selain karena ya anak lu ya. Yang Selain pesawat karena dulu ya. Yang pesawat. Karena ini gue inget banget waktu itu yang jelas gue harus kerja. Ya kan kalau ya event sebanyak-banyaknya di Jawa Bali seberapa banyak sih? Iya. Banyak yang di luar juga. Gue biasa kalau naik pesawat ya udah. Ini gue emang kayak ritual yang emang ya udah kasih salam. Pertama gue harus menyentuh pesawatnya lah. Apa segala. Gue kayak ngerasa sikir kalau gue udah pegang ketika gue masuk gitu loh. Gue megang udah. Terus sampai ketika udah pas duduk pun gue udah ngebayangin aktivitas gue di sana ngapain. Gitu loh. Gue bener-bener emang udah ke sana. Fokusnya ke sana. Sampai akhirnya apa? Gue nggak nikmatin perjalanan emang. Gue inget banget tuh awalnya gue nggak pernah nikmatin perjalanan. Gue selalu emang di sana gimana. Gue sibukin pikiran gue ke situ gitu loh. Gue nggak pernah berani baca buku lagi di pesawat. Gue selalu bawa bacaan. Karena emang ketika emang pas kejadian itu pas gue lagi baca buku. Jadi gue ngerasa gue nggak mau ngelakuin pattern yang sama. Final Destination juga kan korbannya kan. Nah, tapi artinya gue coba untuk hindarin itu dulu awal-awalnya kan. Nggak baca buku. Pokoknya gue sibukin sampai akhirnya ketika udah kebentuk gitu ya, itu kan nggak sebentar ya, 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin setahun udah kebentuk kayak gitu, baru akhirnya gue bisa nikmatin, denger musik, ngobrol dulu. Bahkan gue kalau pesawat take off pun gue nggak mau ngobrol sama teman-teman band gue. Gue emang diem, tapi bukan diem yang doa enggak gitu ya. Ya doa pastilah ya, cuman bukan yang doa terus gitu ya. Udah cukup doa, udah kelar, ini udah sibuk mikirin ntar sampai sana cek sound. Cek sound di sana ada makanan enak di mana nih. Misalnya kalau misalnya gue ke Jogja, gue cari gudeg di mana ya, gitu loh. Jadi benar-benar emang Cari hal menarik lain. cari hal menarik lain. Lu siapa ya ngomong-ngomong? Ini lagi cerita nih. Gue lagi merhatiin. Gue lagi fokus lu ngomong, kaget gue. Lu kampret lagi serius. Silakan. Lanjut, Kang. Emang saya bercanda. Tapi endingnya jadi bercanda. Orang ke Singapura malah kebangun. Sorry. Terus, Kang? Ya udah, sampai itu kebiasa, gue udah biasa ke distract, gue akhirnya gue lupa berapa lama gue udah mulai berani ngajak ngobrol temen di sebelah gue. Nah, udah mulai berani ngajak ngobrol apa segala macam. Udah dari situ udah mulai beraktivitas kayak biasa lah. Gue biasanya juga dulu sama kayak lo, kalau misalnya emang naik pesawat. Enggak. Bukan. Kebiasaan gue. Kebiasaannya ya.
Berarti intinya lu adalah mencoba mendistract pikiran lu untuk tidak memikirkan apa yang nanti lu akan takutkan terjadi. Itu seperti buku apa itu? Yang apa dah? Aduh. Latazan. Latazan itu satu. Apalagi Bun yang Bunda suka baca, Bun? Dunia Shopee. Bukan dong. Secret apa secret? Oh, The Secrets. The Secret. The Secret ya. The Secret. Coba dibaca. Loh emang boleh kan The Secret itu? Rahasia. Apa yang rahasia seharusnya kita jangan paksa buat tahu. Iya. Enggak, bukunya judulnya The Secret. Terus tapi lu lemes malu. Enggak, gua enggak lemes. Nah, itu apa? Mama rahasia kan. Lemes. Judul buku. Parah lu. Judul bukunya The Secret. Ya, kan rahasia. Iya. Iya memang. Kenapa lu cerita? Tahu kan lemes berarti itu. Iya, aneh. Ada orang kayak gini gak habis pikir. Yang mau dijaga gitu loh, rahasia orang. Pokoknya The Secret. Artinya apa yang lu pikirkan, biasanya itu yang terjadi, gitu kan? Ya. Jadi memang lu harus berusaha positive thinking dengan hal apapun. Karena bini gue juga selalu marah-marah sama gue, udah jangan mikirin itu. Justru yang ditakutin terjadi. Sama Law hal of yang terjadi. attraction ya? Iya, law attraction itu, betul. Nah, sama hal yang terjadi sore ini nih sebelum kita ngobrol di Swag ini kan itu gue sempat pikirkan ketakutan akhirnya kejadian. Oh, dia nih masalahnya. Kok jadi gue mengantisipasi, kadang-kadang suka memikirkan sesuatu untuk mencari jalan keluar. Gue nggak terbiasa untuk selalu plan A, gue harus ada plan B. Jadi ketika plan A tidak terjadi, plan B harus kita jalanin gitu. Berarti nggak hanya fobia aja, fobi B, fobi C juga. Oh iya. Karena dia plannya juga. Saya undang Kang Iwa ke rumah saya untuk minimal paham kondisi saya, menjadi teman buat saya, bukan mendukung mereka. Nggak bisa gitu, Andy. Gila. Apa aja salah lo di mata lo? Lu berdua bertamu ke rumah gue, malah jadi masalahin apa-apa yang gue omongin. Iya. Kalau lu berdua nggak terima, gue pergi dari sini. Kalau pergi kunci mana? Itu jadinya lu nyewa gitu dong. Nah lah, intinya berarti gitu ya Kang, sesimpel itulah ya. Cicak juga sama. Cicak juga. Distract pokoknya pikiran lu untuk positif. Gimana juga mikirnya, lu lebih kecil dari gue lagi. Tuh. Lu bisa apa sih gitu loh. Dia tatu. Tuh. Oh iya. Ya kan gue ngingetin, siapa tau lu lupa. Iya. Intinya sih seperti itu. Gue udah mulai. Maksudnya kayak kalau misalkan ke pet shop atau ke mana Barito gitu, ngeliat tikus ada yang dijual, misalnya tikus putih pun juga gue kan sebenarnya juga agak takut juga kan. Ya udah gue berani buat menatap agak lebih lama aja Pak, buat ngilangin rasa merinding gue itu. Tapi lu tahu gak ketika lu deketin tuh tikus putih, terus menatap dia lama-lama, tuh tikus kan sebenarnya ngomong dalam hati. Apa? Papa. Ya udahlah. Sekarang kita akan main sama Kang Iwa karena dia sebagai tamu kita di sini. Kang Iwa juga nggak tahu kayak permainannya apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kita akan swag. Sekarang waktunya game. Ya ada jepitan di sini seperti biasa. Aduh. Akan ada 3 kata dari penonton. Kata itu harus dicari kepanjangannya Kang. Misalkan cemburu, cempedak buatan Rusia, misalkan gitu. Kayak gitu tuh ya. Yang paling gak lucu kita jepit bareng-bareng. Gak lucu tadi tuh. Belum mulai. Soalnya aja belum. Udah. Belum mulai soalnya. Belum. Yang ngasih singkatan apa gitu. Ayo. Satu. Belum mulai soalnya. Tadi lu ngasih singkatan. Dijawab sendiri. Sepi. Contoh. Konsisten aja, kita konsisten lah. Contohnya jangan cemburu dong, coba yang lain. Untuk kata lain. Terkenal lagi. Ini udah belum terkenal udah pada songong ya. Kalau ini nggak apa-apa. Oke, kata pertama silakan dari Swag People yang di studio. Fobia kecoa. Kecoa. Gue ya. Siapa dulu nih, bebas.
Enggak. Siapa yang udah punya dulu? Hah? Terserah. Kang Iwa mau. Dari swipe people aja, silakan tunjuk. Lu tunjuk orang pertama yang harus. Oh, salah ya duluan ya. Bisa kena jepit duluan ya. Iya. Belum tentu, pokoknya paling gak lucu Kang, santai. Siapa duluan? Kang Iwa. Wah, Kang Iwa. Kena congor Anoa. Lagi kemana? Dia lagi kemana kok bisa kena congor Anoa? Anoa binatang dilindungi. Ya mungkin dia lagi berlindung. Dia mungkin lagi studi wisata. Silakan yang kedua orangnya. Saya Ajis. Ajis. Gua lagi anjing. Kecoa. Kecoa. Kelompok cowok alay. Lumayan. Gak ger-ger banget, lumayan. Ada. Ketiga. Bang Gilang. Anjing lu nyiksa gua nih. Makin beban dong, gua makin dulu. Kecoa. Ketemu cowok anjing. Sepi. Jangan keseringan ngomong jorok dong. Ribet ntar ngeditnya gila. Kecoa ya? Berarti gua ya, kecoa ini cocok banget buat lu Nilan. Kecoa. Kesukaannya coli aja. Gua nahan dari tadi anjing. Gua ngomong jorok diomelin. Bang dia ngomong. Apa nih? Anjing. Gue juga sakit. Gue juga sakit. Oke, kata kedua dari Swag People di studio. Teriak. Teriak tuh fobianya apa ini? Ya enggak, maksudnya ini berhubungan sama fobia. Kan ada teriak. Oke, boleh. Teriak. Gua ya. Teriak. Siapa dulu? Siapa dulu? Komendi. Oh. Si anjing. Aduh, teriak. Aduh, belum lagi, ampun. 1, Teriak saya 2, 3, 4, 5. Yuk. Yuk, nggak ada yuk. Nggak ada berarti deh. Udah nggak ada waktu lagi dong. 5 lagi. Oke, bisa. Teriak. Tempurung, Riko, berak. Karena dia yang bayar lu pada lu ketawa. Netral, itu mah efek pertama. Silakan yang kedua. Ini Pak kalau minum nih. Oh, Gilang. Orang kedua Gilang. Ya. Oke. Teriak. Itu sering terjadi buat anak-anak muda zaman sekarang, Pak. Oke. Teriak. Temenan sehari beranak. Hartanya ya kan beranak gitu. Iya. Teman bisnis. Bisnis. Selanjutnya Bagus. Anjing. Teriak. Tetenya ringsek dan bengkak. Penyok. Toketnya ringsek. Itu silikonnya gagal pas itu. Oke. Kang Iwat berarti terakhir. Pak, saya minum dulu ya, Pak ya. Susah dong. Berarti teriak. Teman sendiri konak. Berarti kayaknya semua ketawa, berarti seri ya? Seri. Kata terakhir. Gelap. Hah? Gelap. Lu jangan curang. Siapa dulu? Bang Gilang. Mampus. Gilang Gue. dulu. Gelap. Gue. Lu. Gelap. Gelap. Gerakan laki-laki pengen. Ayo, Bang. Kurasa.
Ayo Bang. Giliran jawab pertama, mikirnya lama. Anjing lo. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1 dong. 5, 4, 3. Gemar, lari, puyeng. Rasain yang gue rasain. Gue rasain lu, Kak. Gemar lari puyeng apa ya maksudnya? Kurang darah. Iya. Gemar lari tapi puyeng gitu. Ya udahlah gue pasrah, gue udah tahu. Wah, gelap. Game blockin pesulap. Kena nih Wendy. Nah dulu kaki gue belum terakhir. Gelap. Bogel bikin ngap. Rasain deh. Nih yang lagi kering banget nih bibir lu sini. Ketipisan. Keren sih. Dia sampai juga ke titik gue. Dia sampai juga Anda ke titik saya. Dodo. Tutup closing. Ini kan juga double banget, Bang. Mau yang normal gitu. Terima kasih para seleb udah nonton. Terima kasih juga Kang Iwan. Sampai ketemu lagi nih.